Ini mau dimulai aja, sudah ada 25 sih Ya, kurang. udah 25 nih Mbak Dian. Yuk kita mulai. Kalau gitu udah lewat 5 menit juga. Mungkin mau dibuka dulu sama Mbak Dian, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya dari Depok itu udah semalaman tuh hujannya deras banget, bahkan ya sampai ada petirnya segala. Mudah-mudahan Jakarta aman, nggak kena banjir. Biasanya kalau ada hujan yang lebat dari Bogor dan Depok itu ada kiriman banjir ke Jakarta. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Kemudian dalam kondisi pandemik juga ya, kita masih bilang ini masih kondisi pandemik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih banyak atas waktunya yang udah bergabung bersama kami di Investing Mom Community yang mengedukasi ibu-ibu khususnya. Tapi banyak juga sih sebetulnya audiensnya yang belum berkeluarga tapi tidak apa-apa. Kenapa di sini aktif banget untuk menyebarkan literasi finansial kepada ibu-ibu dan wanita, karena ternyata literasi ibu-ibu dan wanita itu khususnya untuk keuangan itu tergolong masih lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian terkadang wanita atau ibu-ibu tuh merasa takut, nggak percaya diri gitu ketika harus mengobrol tentang keuangan, baik itu dengan pasangannya maupun dengan institusi yang lebih profesional. Jadi ketika mau ke bank tuh aduh takut gitu kan, ada rasa seperti itu. Jadi kita coba untuk mengencourage bahwa sebelum misalkan mungkin karena ketakutan dan ketidakkepercayaan dirian itunya tuh karena memang disebabkan oleh ketidaktahuan, maksudnya tuh mungkin informasinya yang kurang. Jadi yuk nggak apa-apa belajar dulu misalkan di kita bersama Investing Mom gimana aja sih sebetulnya pengelola keuangan, dan jangan sampai kita tertipu atau misalnya apa ya tertipu hal-hal yang seperti investasi bodong ataupun dan yang lainnya kayak gitu. Nah, kesempatan kali ini pagi ini makasih banyak atas waktunya yang sangat berharga Mbak Umi. Mbak Umi itu seorang praktisioner di keuangan. Pengalamannya sudah lebih dari 15 tahun ya Mbak Umi ya. Jadi beliau juga seorang certified financial planner, juga qualified wealth planner ya, dan inheritance practitioner yang sekarang itu sedang banyak digalakan bahwa apa sih pentingnya ilmu waris, kemudian status pernikahan, jangan sampai misalkan kita tuh nggak bisa melegalkan, atau nggak cuma kita ya, mungkin di sekitar kita menemukan misalkan wanita-wanita yang dinikahi tanpa ada ikatan hukumnya gitu, seperti itu. Apa sih bahayanya? Kemudian bagaimana bukan hanya diri wanitanya saja yang menjadi korban, tapi mungkin keturunannya ya, sampai anak cucunya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita akan langsung nih saya persilahkan sama Mbak Umi Basuki. Selamat Mbak Umi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Dian pembukaannya, terima kasih. Halo semua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, nggak ada bapak-bapak sih ya, adanya ibu-ibu kece. Para perempuan Indonesia yang join di komunitas Investing Mom, terima kasih ajak saya literasi atau edukasi finansial, karena benar banget katanya Mbak Dian ya, kalau kita bicara soal uang, harta, dan perempuan, kadang-kadang itu kita itu suka dibuai dengan keleluasaan, dengan adanya sandingan laki-laki di samping kita. Benar nggak sih teman-teman semua? Kalau misalkan di budaya di Indonesia sendiri, kalau kita lihat, itu kan perempuan dari kecil itu ada orang tua, ada sosok ayah. Pada saat jadi besar gitu ada saudara laki-laki yang melindungi kalau ada yang memiliki saudara laki-laki. Dan kemudian ketika kita menikah pun kita masih ada perlindungan dari suami. Segala hal keputusan-keputusan finansial biasanya kalau kita memiliki seseorang untuk bertanya, seseorang untuk membantu kita untuk berpikir, kita kecenderungannya jadi males untuk mencari tahu karena kita beranggapan oh semuanya udah bisa diurus sama suami kita, oh semuanya udah bisa diurus sama ayah atau saudara laki-laki kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk di mana kita harus bisa menghargai kita uang kita, harta kita sebagai perempuan. Makanya judulnya adalah uang dan harta perempuan. Ini sama seperti semangat yang disebarkan oleh Ligwina Hananto. Saya suka banget dengan Mbak Ligwina karena beliau itu dalam menyuarakan seorang perempuan tuh harus well literate dalam finansial, setuju banget gitu dengan gerakan yang dibuat oleh Mbak Dian. Nah, teman-teman semua,
Kali ini kita akan bahas tentang apa sih, kalau misalkan teman-teman kan kemarin udah fokus di financial planning sama Mbak Dian, mulai dari step by step-nya sampai dengan investasinya. Nah, ini kita selangkah lebih maju lagi, kita akan berbicara mengenai tips persiapan waris. Untuk memulai, saya mau kenalan dulu sama teman-teman semua. Siapa sih Umi Basuki? Siapa sih saya yang akan ngobrol bersama teman-teman semua? Saya bekerja di salah satu perusahaan insurance di Jakarta, dan kebetulan saya sebagai financial educator. Jadi saya di sini nggak jualan ya, teman-teman. Nggak jualan, nih harus disclaimer dulu nih. Ini nggak jualan, tapi lebih untuk mengedukasi. Kebanyakan orang kalau udah bicara asuransi itu males, pengennya investasi aja, mereka nggak pernah mikirin asuransi. Padahal kalau investasi tanpa adanya proteksi bisa-bisa boncos. Nanti kita lihat sama-sama kenapa kok fungsi dari asuransi itu penting banget. Nah, di sini saya berusaha untuk bisa membagi apa yang sudah saya pelajarin bersama Mbak Dian juga, karena kita mengambil sertifikasi financial planner bareng. Dan katanya sih kalau kita sharing dengan orang lain, ini akan membuat kita jadi lebih bukan hanya well literate, tetapi kita juga punya kompetensi juga bertambah. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau misalkan dapat sesuatu, share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman juga makin nancep ilmunya gitu. Bukan cuma sharing, tetapi juga dipraktekkan ke dalam kehidupan teman-teman juga. Nah, saya background-nya banker dulunya, dan kemudian pindah ke insurance sebagai financial educator. Hobinya belajar, karena dengan belajar kayaknya seru aja nemuin hal-hal baru gitu ya. Dan beberapa sertifikasi ini hanya untuk menampilkan bahwa apa yang sudah saya sampaikan nanti ke teman-teman semua, ini ada basis ilmunya. Bukan sok tahu, bukannya saya menggurui, enggak, tapi karena memang ada basis ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya. Oke, kita lanjut ke pembukaannya. Nah, pembukaan saya pengen ngebuka dengan suatu quote yang menarik banget. Ini dari Rhonda Byrne. Nah, teman-teman tahu nggak nih Rhonda Byrne siapa? Mungkin kebanyakan orang tahu dia penulis dari buku The Secret. Nah, buku The Secret ini kan sangat-sangat fokus pada kekuatan mental pikiran. Kekuatan mental pikiran yang kalau misalkan kita pikirin terus, kita kasih passion di sana, kita kasih semangat di sana, itu akan attract apapun yang kita inginkan. Jadi seakan-akan energi kita itu akan menarik energi yang positif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama halnya seperti pada saat ini, saya sama Mbak Dian ini punya satu tujuan yang sama nih untuk melakukan edukasi. Entah kenapa kita dipertemukan dalam suatu kondisi ya, pada suatu event gitu, dan akhirnya berlanjut ke kolaborasi ini. Nah, berbicara soal attracting money, bagaimana cara kita menarik uang? Rhonda Byrne bilang, to attract money, you must focus on wealth. It is impossible to bring money into your life when you are noticing you do not have enough, because that means you are thinking thoughts that you do not have enough. Jadi, kalau kita mau mentalnya berkelimpahan, yang harus kita pikirkan adalah kita harus kaya dulu gitu. Tetapi bukannya matre, dan nggak salah juga sih sebenarnya kalau perempuan itu matre ya. Tapi fokusnya bukan ke sana, tapi bagaimana caranya dengan kita berpikir ke membangun kekayaan, membangun aset, itu kita harus juga dibekali dengan ilmunya, which is salah satunya ilmu perencanaan keuangan dan juga wealth management, yang nanti kita akan share kepada teman-teman. Kenapa kok kita mengingatkan hal ini lagi? Karena kebanyakan seperti yang tadi udah disampaikan, perempuan-perempuan di Indonesia itu kadang-kadang cukup tahu secuplik-secuplik, tetapi nggak tahu garis besarnya. Jadi ketika pada saat pengambilan keputusan, kita selalu mengandalkan pihak lain untuk mengambil keputusan. Padahal untuk bisa membangun keluarga yang baik, mengambil keputusan yang baik juga akan lebih baik kalau misalkan dalam suatu pernikahan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri sama-sama memberikan informasi yang sebanding atau ilmu yang sebanding untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Oke. Nah, sekarang saya akan mengawali dengan adanya money journey. Nah, money journey ini apa sih? Perjalanan uang. Sama seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian ya. Pertama-tama, seorang wanita harus tahu proses ini.
proses berjalannya uang. Karena ketika kita tahu proses ini, maka kita tahu kemampuan apa yang harus kita isi. Pertama-tama adalah bagaimana seorang perempuan itu harus bisa making money. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Ketika kita bisa menghasilkan uang, ada penghasilan, kita harus sudah bisa mengalokasikannya, jadi budgetingnya. Tujuannya untuk apa? Agar budgeting itu bisa menghasilkan surplus. Dan ketika surplus masuk ke step yang kedua, which is itu adalah tahapan saving money. Ketika kita saving, berarti harus ada dua hal yang kita siapkan. Pertama adalah tabungan, kedua adalah dana darurat. Kadang-kadang orang itu suka salah paham, tabungan disangka sama dengan dana darurat. Bukan ya teman-teman, tapi tabungan berdiri sendiri, dana darurat berdiri sendiri. Tabungan adalah menciptakan likuiditas ketika kita membutuhkan pada saat itu. Sementara dana darurat adalah ban serep ketika tabungannya udah habis. Jadi, kalau misalkan mau berpikir investasi tapi tabungan sama dana daruratnya belum siap, yuk kita benerin dulu, tabungan sama dana daruratnya disiapin dulu, baru kita masuk ke investasi. Berapa jumlahnya dana darurat? Mungkin Mbak Dian udah share juga. Berkisar antara 6 sampai 12 kali, tergantung resiko yang kita hadapi. Kalau misalkan semakin tinggi kita resiko, nggak dapat penghasilan setiap bulan, maka jumlahnya juga harus semakin besar. Tergantung tanggungan juga. Kalau misalkan kita adalah ibu rumah tangga, single mom dengan anak 3, tentu beda dengan wanita single gitu. Jadi tergantung apa yang kita tanggung. Mungkin nggak punya anak banyak, tapi nanggungnya sama orang tua. Nah, berarti jumlah tanggungan itu harus kita ikutkan dalam perhitungan dana darurat. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah kita siapkan itu, kita beralih ke tahap yang ketiga, which is itu kita akumulasi. Tadi sudah kita berhasil saving, setelah kita saving, surplusnya, sisanya kita akumulasi. Pada saat kita akumulasi, kita taruh di elemen investasi. Saya nggak akan membahas ini lebih detail, karena pastinya Mbak Dian udah lebih ahli dan udah lebih membahas detail platform apa aja yang bisa kita gunakan untuk investasi. Tetapi tujuan investasi adalah untuk mencapai tujuan kita finansial di masa yang akan datang. Contoh seperti pendidikan anak, kita mau pergi ibadah, mungkin umroh, ada yang beragama lain mungkin mau ke tanah suci gitu ya, Bethlehem dan lain-lain. Mungkin mau liburan, mungkin mau bangun kos-kosan, mungkin mau bangun bisnis yang lain gitu. Ini adalah tujuan dari investasi. Di luar investasi, apabila dana itu cukup untuk membeli aset, maka kita belilah aset. Dengan pembelian aset sebenarnya kita multiply uang kita. Kita melipat gandakan nilai uang kita. Kita menaruh ke elemen aset-aset atau portofolio yang tidak kalah dengan inflasi. Seperti itu. Dan di sana, setelah itu kita baru gimana caranya kita maintain. Dan di saat kita maintain, kita udah harus berpikir. Financial planning bukan hanya kita merencanakan hari ini, bukan hanya kita merencanakan masa depan, tapi kita juga harus merencanakan afterlife kita seperti apa. Saya ulangi ya, financial planning bukan hanya kita merencanakan hari ini, bukan hanya kita merencanakan masa depan, tetapi juga merencanakan afterlife kita seperti apa. Karena kita berbicara tentang afterlife, ada harta yang harus kita tinggalkan untuk anak-anak. Begitu pula ketika kita menerima sebuah harta dari orang tua kita. Kita menjadi penerusnya. Jadi harta, aset, uang itu pada akhirnya akan didistribusikan, which is nanti akan kita bahas di sini lebih dalam. Nah, berbicara mengenai membangun kekayaan. Tadi kita katanya Rhonda Bryce, berarti harus fokus, afirmasinya harus positif bahwa kita berkelimpahan. Tetapi seberapa banyak sih yang cukup itu? Nah, dalam ilmu perencanaan keuangan, ini bisa dilihat nih, teman-teman. Tingkat kekayaan seseorang itu, kita lihat dari net worth-nya dia. Net worth sama dengan aset kurangin liabilities. Jumlah harta dikurangin dengan hutang dan kewajiban. Dibagi dengan semua expenses yang kita keluarkan. Biaya bulanan, biaya tahunan, biaya pajak, dan biaya lain-lain. Dan kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman semua, bukan nggak ada Bapak, ya saya selalu salah deh, ada Bapak. Para perempuan Indonesia yang ada di sini, yang gabung sama Investing Mom, nih,
Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menghasilkan uang kayak Mbak Dian nih, passive income-nya nggak jalan, ini berarti tingkat kekayaan kita nggak bisa meningkat nih, teman-teman, karena expense-nya jadi gede. Nah, teman-teman nggak mau kan, tetap mau skincare-an, tetap mau belanja, tetap mau senang-senang, happy-happy. Nah, kalau kayak gitu kita harus punya namanya passive income. Jadi kemampuan untuk menghasilkan uang gitu. Dan kalau misalkan kita tadi itu punya passive income-nya besar, dan ini bisa jadi kalau misalkan passive income kita sama dengan expenses, ini sama aja nol. Jadi aset kita itu benar-benar our total net worth gitu. Itu adalah tingkat kekayaan kita. Selama ini kalau misalkan belum, berarti semoga ini jadi motivasi buat teman-teman untuk mencari peluang-peluang gimana kita bisa menciptakan passive income. Oke, nah segitu dulu untuk tingkat kekayaan. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengakumulasi kekayaan? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan tingkat kekayaan kita? Dalam ilmu perencanaan keuangan ada yang namanya wealth management. Rules of thumb di wealth management itu ada 3 nih, teman-teman. Pertama adalah gimana caranya kita kemampuan untuk mengakumulasi dari yang satu elemen investasi kita tambah elemen investasi yang lain. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk mengalahkan nilai inflasi. Tetapi accumulation tidak bisa berdiri sendiri. Makanya jangan suka parno kalau ditawarin asuransi. Karena kalau nggak ada asuransi, nggak ada proteksi, sakit misal ya, itu harus kita ambil dari tabungan. Atau kalau tabungannya habis, kita harus ambilnya dari nilai investasi. Nah, jadi di akumulasi pun itu ada porsi proteksi di sana. Harus ada porsi proteksi yang melindungi kita apabila adanya resiko-resiko. Jadi nggak berdiri akumulasi sendiri atau investasi sendiri. Yang kedua adalah preservation. Nah, berbicara mengenai preservation, ini artinya kita fokus bukan cuma mengelola likuiditas untuk masa saat ini aja, tetapi untuk masa yang akan datang, termasuk ketika kita mendistribusikan aset kita kepada ahli waris kita. Nah, preservation maksudnya apa? Kita punya aset, aset itu kita jaga nilainya jangan sampai turun. Jadi kalau misalkan aset kok bisa turun ya? Pertanyaannya gitu mungkin ya teman-teman. Aset turun kenapa? Karena akan ada biaya di sana. Biaya-biaya pajak, biaya alih nama atau biaya balik nama, dan juga biaya-biaya pengurusan administrasi. Dan kemungkinan kalau kita menyimpan suatu aset yang non-liquid, kita harus melikuidasinya ketika kita kepepet, maka kita dapatnya harganya lebih turun daripada harga pasaran. Sehingga preservation itu adalah salah satu hal yang paling penting juga di wealth management. Gimana caranya kita nggak kepepet nih. Kalau kita punya aset non-liquid, gimana caranya kita bisa melindungi aset non-liquid tersebut. Dan yang terakhir adalah leverage. Leverage adalah meningkatkan fungsi dari aset kita. Meningkatkan daya dari aset kita. Maksudnya apa? Contoh, misal, saya punya rumah, dan rumah ini saya udah punya bukan rumah pertama, tetapi rumahnya misal udah rumah ketiga gitu ya. Tolong diaminkan ya teman-teman. Misal udah punya rumah ketiga nih. Nah, saya ingin meningkatkan aset saya, meleverage aset saya dengan menggunakan aset yang sudah ada. Nah, saya mengambil pinjaman lagi dengan jaminan rumah saya yang existing, yang udah saya miliki, untuk bisa mengambil aset yang lain. Sementara aset yang dijaminkan itu juga dibuat usaha, sehingga dapat passive income, dan kemudian bisa dapat next kapitalisasi, kalau misalkan lunas, bisa jadi aset yang diakuisisi oleh teman-teman semua. Itu contohnya. Jadi ini adalah rule of thumb dalam membangun kekayaan, dalam memanage aset kita. Mungkin kita mulainya dari dasar-dasar dulu, dari akumulasi. Saya pun saat ini masih dalam sisi akumulasi. Mulai melihat di preservation, karena nanti akan ada hubungannya dengan asuransi atau proteksi. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, teman-teman. Oke. Nah, terus pertanyaannya, teman-teman di sini semua yang datang adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang mau meluangkan waktunya di hari Sabtu gitu ya, nggak ada kerjaan banget, mau training gitu kan aneh. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu yang bermanfaat dari sini. Nah,
kita berbicara mengenai perempuan, statusnya beda-beda. Status ada yang single, ada yang married dengan duda, ada yang married dengan perjaka, ada yang married di pernikahan pertamanya, ada yang married di pernikahan keduanya, ada yang married dengan mungkin udah beberapa kali, lebih dari 2 kali gitu ya. Ada yang married-nya pun siri gitu. Statusnya beda-beda, tapi dari semua status itu kita harus melihat bahwa setiap keputusan kita dalam hidup itu membuahkan konsekuensi. Dan setiap keputusan kita untuk menikah dengan cara apa, itu juga membuahkan konsekuensi. Seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan. Konsekuensinya bukan cuma pada kita, tetapi juga kepada keluarga kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba nanti kita lihat bareng-bareng. Di Indonesia, kita berlaku hukum civil law. Di dunia, ada yang namanya common law. Common law itu budayanya Anglo-Saxon, dibawa di benua Inggris, Amerika. Negara jajahan Inggris dan Amerika yang membawa budaya Anglo-Saxon ini juga menerapkan hukum common law. Contohnya apa? Contohnya misal India, contohnya misal Malaysia, Singapura. Nah, ini mereka mengadaptasi hukum common law. Sementara di Indonesia, kita mengadaptasinya hukum civil law. Kenapa? Karena kita dijajah sama Belanda. Pada saat itu Belanda pun mendapatkan hukum civil law itu dari Jerman. Jadi dulu bangsa Romawi ya, corpus civilis. Jadi ada seorang kaisar Romawi yang membawa hukum dari bangsa Romawi. Di situ dia ada bikin beberapa buku dan diterjemahkan di Belanda dengan Wetboek. Itu adalah buku kitab undang-undang hukum perdata yang ada kita pegang sekarang gitu. Nah, kitab undang hukum perdata ini sifatnya ya memaksa. Jadi udah ada aturan-aturannya kalau misalkan seorang suami dapat berapa, seorang istri dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Sementara untuk common law itu lebih bebas sifatnya. Jadi kalau kita misalkan mendistribusi warisan berdasarkan common law, kita bisa ngasih 100% manfaat waris ke satu orang saja. Sementara nggak begitu halnya dengan civil law. Civil law penuh dengan aturan-aturan. Ya nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, hal ini akan nyambung sama nanti apa yang kita bicarakan mengenai hukum waris nih, teman-teman. Bahwa di hukum waris itu ketika seseorang tutup usia, nanti dia akan dibagi menjadi 3 pihak. Pertama adalah pewaris yang meninggal dunia. Yang kedua adalah harta yang ditinggalkan untuk dibagi. Dan yang ketiga adalah ahli waris yang berhak atas pembagian harta tersebut. Nah, semua ini nggak bisa berdiri sendiri. Semua ini ada sejarahnya, runtutan silsilahnya yang harus kita lihat. Apa sih runtutan yang harus kita ketahui? Pertama-tama ini, perkawinan. Perkawinan itu adalah sumber segala hal, kerumitan-kerumitan dalam rumah tangga ya. Ini kalau misalkan kita sendiri dengan kita menikah, ada dampak-dampak hukum yang timbul karena adanya perkawinan. Nih, kalau misalkan teman-teman lihat nih, perkawinan itu apa sih dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di situ kan ada suatu pasal-pasal ya, di mana pasal-pasalnya itu pertama-tama seseorang laki-laki dan perempuan boleh menikah dengan batasan usia 19 tahun. Mereka menikah dengan adanya wali, dan mereka menikah tidak ada paksaan. Hal-hal seperti itu. Ada ketentuan juga karena ini adalah undang-undang yang dibentuk pada saat zamannya Ibu Tien Soeharto. Ada ketentuan bahwa sebenarnya seseorang itu tidak boleh poligami. Gitu. Untuk beberapa kasus tertentu, memang diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri. Tetapi ada syaratnya nih teman-teman. Pertama, syaratnya memang disetujui oleh istri. Dan yang kedua adalah background-nya bahwa si istri memang tidak mampu memenuhi kebutuhan si suami secara fisikal. Mungkin karena sakit, mungkin karena tidak bisa memberikan keturunan, dan lain sebagainya. Jadi harus ada sebabnya, dan harus ada izin dari istri pertama.
Kalau misalkan nggak ada izin, ya itu berarti tidak sah di mata hukum. Oke. Yang berikutnya, nah yang sah di mata hukum yang seperti apa? Di undang-undang dikatakan bahwa kalau seseorang menikah itu harus ada 2 pencatatan. Satu adalah catatan di kantor urusan agama apabila Muslim, dan kemudian dicatatkan ulang di catatan sipil. Kalau misalkan salah satunya tidak dijalankan, maka menjadi tidak sah secara hukum perdata gitu. Nanti implikasinya apa? Kita bicara mengenai anak. Status anaknya pun akan berbeda. Status pembagian warisnya pun akan berbeda. Oke, jadi di sini harapannya adalah kalau kita menikah, bagi yang belum menikah ya, kalau bisa jangan mau hanya dinikah siri saja. Karena ketika kita nikah siri, maka kita tidak mendapatkan manfaat waris dengan maksimal. Kenapa? Karena sistem pembagian warisnya pun kita tidak bisa menggunakan hukum perdata. Kita harus menggunakan hukum sesuai dengan pernikahan kita. Kalau sirinya secara Islam, ya berarti kita menikahnya secara Islam, hukum warisnya pun dibagi secara Islam. Sehingga kalau ada sengketa, kita nggak bisa masuk ke pengadilan, ke ranah pengadilan. Saya mau ingatkan lagi teman-teman, kenapa kita membahas hukum waris sih gitu, kok berat banget Sabtu-Sabtu bahas hukum waris gitu ya. Ini adalah suatu ilmu yang kita jarang sekali diinformasikan, tetapi penting untuk seorang wanita tahu, karena kadang-kadang kita ya udahlah cinta-cintaan, ya udah nggak apa-apa, segala sesuatu jadi pink semua, sampai akhirnya kita menikah barulah ketemu nokta hitam, jadilah Blackpink, ya. Bucin ya, Mbak Umi. Dan nanti bikin nyesel, jadi jangan sampai nyesel. Kalau misalkan udah ada temen yang kejeblos, nah gimana caranya? Masih ada nanti solusi-solusi yang bisa kita berikan. Kalau misalkan memungkinkan, kita akan atur strategi-strateginya seperti apa. Tapi yang jelas, ini adalah suatu kesimpulan bahwa menikah itu adalah keputusan yang besar. Dan di mata hukum, itu membuat kita memiliki hak dan kewajiban. Apabila kita sah di mata hukum perkawinannya, maka kita akan mendapatkan semua hak-hak kita. Jadi jangan sampai kita sebagai wanita nggak tahu ini, terus mau aja dinikah tapi nggak sah di mata hukum. Oke, ini adalah asas perkawinan. Kita masuk ke asas perkawinan dulu. Nah, kemudian implikasinya apa? Dampaknya apa? Setelah ada perkawinan, cinta-cintaan, muncul buah hati, ada anak. Tetapi lagi-lagi, keputusan kita pertama kali pada saat kita menjalin percintaan itu dan menjalin komitmen, apakah menikah dengan cara yang seperti apa, itu akan membuat dampak terhadap hasil atau status anak kita nantinya. Dan tentu saja itu juga berdampak pada pembagian harta, baik untuk kita dan juga untuk anak kita. Oke, sampai di sini kita oke dulu nih teman-teman. Saya bicara terlalu cepatkah? Teman-teman bisa menangkapkah? Bisa ya? Oke, Mbak Dian oke Mbak? Oke, Mbak. Oke ya, baik. Jadi tadi ya, satu, pernikahan itu adalah harus dicatatkan. Ketika dicatatkan, tadi kita bicara, ketika dicatatkan di KUA dan catatan sipil untuk Islam dan di catatan sipil untuk yang kalau di agama lain ya dicatatkan sesuai dengan agamanya dan catatan sipil, maka dia jadi perkawinan yang sah. Kalau misalkan ada mungkin pernikahan beda agama, mereka harus pergi ke luar negeri untuk bisa kemudian mendapatkan suatu sertifikat, itu pun harus dicatatkan pada saat masuk ke Indonesia. Sehingga pada saat dicatatkan tersebut, maka diakui oleh negara. Sehingga itu adalah perkawinan sah. Di luar itu ada lagi jenis-jenis hubungan perkawinan. Nah, hal ini yang harus kita hindari nih, teman-teman. Yang poin nomor 2, perkawinan tanpa pencatatan. Perkawinan tanpa pencatatan itu contohnya seperti apa sih? Nikah siri. Banyak ya di Bogor, di mana, di Balikpapan, orang menikah dengan orang luar negeri,
tapi tanpa adanya pencatatan. Nah, ketika terjadi perkawinan tanpa pencatatan, maka hubungan anak dan orang tuanya itu juga harus kita lihat lagi. Nanti kita akan bahas satu-satu mengenai status dari anak. Dan yang ketiga adalah ini lebih parah kalau menghasilkan anak tapi tanpa perkawinan. Itu. Jadi jangan sampai kita menghasilkan sesuatu tanpa perkawinan karena kita sebagai wanita posisinya lemah. Jadi kita harus bisa bilang enggak gitu, teman-teman. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini tadi yang sudah disampaikan di depan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 harus pencatatannya ada 2, yaitu di KUA dan juga undang-undang. Nah, implikasinya apa adalah terhadap harta. Nanti kita akan mengenal adanya harta bersama yang timbul ketika kita sudah menikah. Pada saat kita masih single, maka hartanya adalah harta kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka hartanya nggak jadi harta sendiri lagi karena ada percampuran harta antara harta istri dengan harta suami yang dinamakan dengan harta bersama. Ada jenis-jenis harta yang lain, yaitu harta bawaan dan harta perolehan. Jika kita sudah memiliki harta sebelum kita menikah, maka disebutlah dengan harta bawaan. Ketika kita mendapatkan harta ketika selama masa pernikahan dari warisan atau hibah, maka disebutlah dia dengan harta perolehan. Masing-masing harta ini nanti pembagiannya juga akan beda-beda. Nanti kita lihat ya. Oke, ini dia. Status harta dalam perkawinan. Secara undang-undang udah dijelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 35. Kalau misalkan saya sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, maka dan itu masih dalam atas nama saya setelah menikah, itu menjadi harta bawaan. Tapi hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjual harta tersebut, ya, teman-teman sudah menjual harta tersebut, harta bawaan itu akan menjadi harta bersama ketika kita menikah. Tapi kalau misalkan nggak dijual, tetap atas nama kita pada saat kita dapatkan, maka ya akan tetap menjadi harta bawaan. Nah, emang dampaknya apa sih harta bawaan dan harta bersama? Hal ini akan berdampak ketika kita mengalami perpisahan. Jadi perpisahan dengan suami, perpisahan dengan pasangan kita. Kalau misalkan kita berpisah, maka harta bersama tersebutlah yang akan dibagi 2. Harta bawaan dan harta perolehan itu masih atas nama si pemiliknya masing-masing. Jadi yang dibagi bukan semua harta, tetapi harta bersama. Tapi hati-hati, ketika harta bawaan dan harta perolehan kita jual pada saat menikah, maka itu akan jadi harta bersama. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, oh kalau misalkan udah punya harta warisan gitu, gimana ya mau tetap disimpan sebagai nama kita buat jaga-jaga gitu. Ya udah, jangan dijual sampai nanti membutuhkan baru gitu ya. Oke, ini adalah status harta. Nah, dari harta bersama sendiri pembagiannya ketika berpisah gimana? Nah, karena dia harta bersama dilihatnya dari suami dan istri penghasilannya, meskipun si istri tidak berpenghasilan, si suami saja yang berpenghasilan, semua aset yang terbentuk ketika kita menikah dan pada saat berpisah itu akan dibagi 2. Nah, harta bersama itu ketika kita membeli sesuatu, misal seseorang menikah tahun 2000, sekarang udah 2020. Dalam pernikahan mereka udah beli rumah, mereka udah beli mobil. Nah, semua harta tersebut itu ketika mereka memutuskan berpisah nih di tahun 2021, itu dibagi 2. Oke, sampai di sini kita oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya kayak atau mau kasih komen, boleh silakan kasih komen di kolom chat. Kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan juga boleh di info aja. Mbak Umi, ada yang tanya, kalau utang bersama juga kalau berpisah dibagi 2 atau gimana? Hutang bersama, iya dong, harus. Itu harta itu termasuk hutang loh, teman-teman. Harta itu termasuk hutang. Jadi kalau kita punya hutang pada saat kita menikah, misal mencicil sebuah aset gitu ya, pada saat kita berpisah pun itu harus dibagi 2, kecuali ada kesepakatan yang lain.
gitu. Nah, sekarang gimana caranya memproteksi? Kadang-kadang gini, saya menikah dengan seseorang yang punya usaha gitu, Mbak Dian. Punya usaha dan dia secara aktif mengajukan pinjaman. Ya, biasanya orang yang punya usaha itu untuk memperluas bisnisnya, dia harus ngajuin pinjaman. Nah, ini bahaya banget untuk para perempuan. Ada nggak sih caranya kita untuk memproteksi diri kita? Nah, teman-teman, ini ada suatu ilmu, namanya dalam hukum perdata itu adalah percampuran harta. Nah, di dalam hukum perdata adanya suatu perjanjian campur harta atau pisah harta. Dulu dikenal dengan prenuptial agreement. Prenuptial agreement. Prenuptial agreement adalah perjanjian sebelum pernikahan. Sekarang sudah bisa dilakukan postnuptial agreement. Jadi setelah nikah kita mau pisah harta itu juga boleh. Nah, jadi tujuannya untuk campur dan pisah harta ini apa sih sebenarnya? Ya, biasanya dibuat untuk melindungi pihak-pihak. Contoh seperti tadi, kasusnya seorang wanita menikah dengan businessman, di mana suaminya ini memperluas usaha dengan melakukan pinjaman-pinjaman, mengajukan pinjaman-pinjaman, takut pailit, ketika pailit dia nggak mau terbawa ke harta istri dan anak-anaknya, maka cukup dihentikan sampai suaminya aja, dibuatlah prenuptial agreement atau postnuptial agreement. Gitu. Nah, perjanjian pernikahan itu atau perjanjian pisah harta itu sebenarnya perjanjian seperti apa sih? Sebenarnya kalau boleh dibilang ini kan akad perjanjian yang dibuat di notaris, di depan notaris, dan kemudian disahkan, dan hal itu kita catatkan ke catatan sipil ya teman-teman. Jadi bukan cuma di depan notaris saja, tetapi harus laporkan ke catatan sipil supaya catatan sipil tahu ketika nanti ada pihak ketiga yang menagih hutang, mereka tahu posisi perjanjian percampuran hartanya seperti apa, campur harta atau pisah harta. Nah, di sini ada undang-undangnya, pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69. Kalau misalkan teman-teman penasaran pengen tahu, ini jadi bisa dibuat sebelum dan sesudah perkawinan. Sebenarnya perjanjiannya nggak cuma melulu tentang harta dan utang, bisa aja dengan perjanjian pokoknya saya setelah menikah mau dibiarkan untuk terus berkarir, untuk terus berkarya. Saya tidak boleh nanti setelah pernikahan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu semua bisa dicantumkan loh teman-teman di dalam perjanjian ini gitu. Ya. Jadi ini juga sebagai informasi buat teman-teman karena saya kemarin itu ya nonton Lambe Turah ya, biasalah ya. Ibu-ibu ya, mungkin teman-teman juga sama ya. Di Lambe Turah itu si Nindi, tahu nggak Mbak Dian? Nindi artis itu menyanyi sama suaminya ya. Dipukulin loh Mbak Dian sama suaminya. Kasihan loh itu biru-biru lebam-lebam. Nah, kali mungkin untuk pernikahan kedua dia harus bikin nih perjanjian pranikah nih Mbak Dian. Untuk melindungi. Jadi hal seperti halnya KDRT pun wajib dicantumin di sana ya, di perjanjian pranikah ya. Iya. Kalau kita kayak misal menikahnya baru-baru aja atau kita pernah punya pengalaman waktu pacaran dibentak atau digimanain gitu, kita takut. Nah, kita bisa melindungi diri kita dari sini. Gitu. Mbak Umi, ada yang mau bertanya dulu nih? Boleh. Jadi kan tadi utang katanya emang utang juga termasuk harta. Maksudnya yang di sini tuh harta bersih ya, harta bersih. Jadi asetnya dikurangi sama utang-utangnya. Jadi utang tuh emang udah masuk ke dalam si hartanya. Jadi memang dibagi ya. Nah, kalau utang bawaan, jadi utangnya dibawa sebelum nikah, itu berarti mendingan bikin prenup, betul. Ya, prenup aja ya. Jadi biar nggak tercampur gitu. Jadi utang bawaannya pasangan kita. Ya, karena Mbak Dian membawa inilah pentingnya teman-teman semua tahu nih, oh ternyata harta bersama itu bercampur, termasuk hutang. Meskipun hutang dalam konsepnya, teorinya, itu enggak ya hutang lu lah, masa gue ikutan bayar gitu kan?
Tapi ketika harta kita udah bercampur, nggak bisa demikian. Jadi teman-teman sebelum menikah juga harus nanya tuh mengenai itu. Dan tahu pola spendingnya calon kita tuh kayak gimana sih. Takut-takutnya kita taunya belakangan. Setelah kita udah menikah, ya ternyata dapat kucing dalam karung, dia punya utangnya banyak gitu kan. Bahaya, Dian. Menarik Mbak Umi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya pas beli rumah, bayar pakai uang suami atau istrinya saja, apakah misalnya berpisah tetap dibagi dua? Jadi misalkan yang kontribusi nih, kontribusi untuk memiliki asetnya itu hanya salah satu saja. Apakah itu menjadi haknya siapa itu gitu? Hak berdua. Hak berdua karena memang sebelumnya nggak ada prenup gitu ya. Jadi otomatis sudah melebur aja gitu ya. Betul, kecuali ditentukan berbeda. Hmm. Kalau udah ada prenup ya beda lagi, kan tergantung prenupnya seperti apa. Tapi Mbak Umi kan suka kadang gini, kayak misalkan saya beli rumah, misalkan rumahnya yang di sini yang saya tempati itu atas nama saya, tapi ya misalkan ada lagi misalkan rumah lain atas nama suami. Nah, itu gimana tuh yang pakai atas nama di sertifikat itu bukan berarti itu kepemilikan kitanya atau gimana tuh? Nah, itu dia. Gini, Mbak Dian, menariknya ya, ketika kita punya suatu aset dan kita memutuskan untuk berpisah, semua aset-aset itu akan dilihat. Kepemilikannya start dari kapan? Start dari setelah kita menikah atau sebelum kita menikah? Kalau misalkan startnya dari setelah kita menikah, semua harta itu jadi harta bersama. Dan ketika jadi harta bersama, maka dibagi dua semuanya. Nggak melihat atas nama istri atau atas nama suami. Gitu. Nah, yang lebih susah adalah gini, ya kalau berpisahnya di dunia, katakanlah, saya pede kok, suami saya baik-baik aja, kita itu pasangan sehidup semati lah, udah soulmate banget, nggak mungkin deh, gitu. Misal gitu ya, pede banget. Nah, tapi jalan Tuhan itu kita nggak pernah bisa tebak loh teman-teman. Jalan Tuhan berkata bahwa, ya udah, misal nih, hartanya kebanyakan punya istri, hartanya punya istri kebanyakan gitu ya. Ternyata istrinya ini umurnya pendek. Ya, istrinya meninggal dunia duluan atau istrinya sakit dalam jangka waktu lama. Nah, untuk menjual aset tersebut, kita harus ada persetujuan kedua belah pihak. Gitu. Ketika meninggal, maka si istri meninggal, si suami juga nggak bisa langsung jual kalau misalkan ada anak-anaknya. Harus ada tanda tangan dan persetujuan dari ahli warisnya gitu. Jadi memiliki sebuah aset juga nggak gampang nih teman-teman. Kita harus tahu bahwa ada risiko dan semua risiko ini harus kita lihat dan harus kita proteksi. Jangan sampai kita ibu-ibu muda terus nggak tahu. Ini mengaca dari tetangga saya ya. Tetangga saya waktu saya masih usia dari SMA mau ke kuliah gitu. Dia menikah muda, menikah dengan bapak-bapak yang memang udah kurang lebih 15 tahun lah bedanya. Anaknya udah banyak banget, anaknya 4. Tapi kenyataan berkata lain, si suaminya meninggal duluan di usia pada saat itu 40-an, 44 atau kurang lah, 40-an gitu. Dan dia punya anak 4. Semua asetnya berupa properti dan segala macam. Dia kesulitan banget tuh Mbak Dian, karena dia nggak ada bekal. Jadi dia benar-benar kaget. Dia ibu rumah tangga, dia nggak punya background untuk hukum finansial dan lain-lain. Dan dia pada saat itu bingung dan terpaksa harus jual semua asetnya itu dengan harga murah. Benar-benar ya. Ya, Karena jadi ada masuk juga ada hutang yang harus dibayar kan, ada cicilan-cicilan yang harus dibayar gitu. Nah, kalau bisa kita terhadap semua aset portofolio kita, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, Mbak, masih ada lagi nih yang mau tanya. Halo Mbak Umi, berarti kita sudah berkeluarga dan salah satu mendapatkan harta warisan akan menjadi harta bersama ya? Jadi misalkan sama pasangan, misalkan orang tuanya pasangan sudah meninggalkan terlebih dahulu, namun kemudian suami kita dapat warisan. Nah, itu menjadi hak bersama sebetulnya, hak suami istri. Ya, jadi harta perolehan. Ini Mbak Mira ya? Iya. Mbak Mira jadi harta perolehan nih Mbak Mira. Kalau misalkan asetnya itu kemudian diubah bentuknya, misal dari properti menjadi uang gitu ya, dijual, barulah karena uang itu diperolehnya setelah
pernikahan. Jadi dia dikasih rumah atau dikasih tanah lah. Tanah dibagi sama saudara-saudaranya dijual. Nah, ketika hasil penjualan itu masuk ke dalam rekening pada saat pernikahan, benar, jadi harta bersama. Tetapi kalau dia dikasih rumah nih, rumah masih atas namanya dia, ya itu jadi haknya dia, karena itu adalah harta dari warisan. Sama kayak misalkan gini, saya tuh ada beruntungan banget Mbak Dian, ya dapat undian di mana dia dapat mobil, dapat undian di mana dapat motor gitu. Nah itu jadinya juga harta perolehan, karena undian ya warisan itu semua harta perolehan. Dan itu kecuali kalau dijual. Itu kena pajak kan ya, kena pajak. Harta perolehan kena pajak. Pajaknya berapa, Mbak? Undian 25. 25% ya? 25%. Oke, noted katanya Mbak Umi. Kemudian isi perjanjian perkawinan itu fleksibel ya katanya. Kayak tadi kan pengen ditambahin kalau ada KDRT segala macam itu sebetulnya bisa ya? Bisa. Dan itu nanti dibantu oleh notaris, tata bahasa peletakannya gitu, Mbak Neti. Oke, next Mbak Umi. Terima kasih. Oke, sip. Baiklah. Kalau gitu kita lanjut dulu. Ini kan kita udah sampai ke perjanjian pranikah ya. Nah, sekarang kita lihat nih pembagiannya seperti apa. Tadi udah disampaikan di depan bahwa kalau misalkan harta bersama itu pasti akan dibagi dua ketika berpisah. Baik itu berpisah di dunia maupun di akhirat. Maksudnya cerai hidup atau cerai mati. Nah, kalau misalkan diperlakukan berbeda, kita nggak mau hartanya campur gitu. Misal nih, perempuannya kaya raya, yang cowoknya ganteng doang, bawa itunya doang, kita nggak mau kan campur harta gitu. Ya udah pisah harta, itu juga bisa. Nah, harta bersamanya nggak dibagi dua, gitu. Nah, oke, nah sekarang kita lihat nih, yang sebelah kiri adalah tanpa perjanjian pranikah, yang sebelah kanan dengan perjanjian pranikah. Ketika tanpa perjanjian pranikah, teman-teman bisa lihat muncul harta bersama. Sehingga ini contohnya meninggal dunia ya. Ketika seseorang meninggal dunia, pasangannya meninggal dunia, katakanlah ini yang sebelah kiri istri, yang sebelah kanan suami. Istrinya meninggal dunia, suaminya pasti akan dapat setengah dari harta bersama. Setengah dari harta bersama. Sisanya setengah lagi diapain? Setengah lagi itu nanti dibagi dengan semua ahli waris. Kalau di sini ahli warisnya ada 4. Ada 3 anak ditambah si suami itu sendiri. Jadi 1/4 dikali setengah jadi 1/8. Masing-masing ditambah lagi 1/8, 1/8, 1/8. Gitu. Jadi anak-anaknya masing-masing dapat 1/8, suaminya dapat setengah plus 1/8. Nah, kita lihat ya, kalau dengan perjanjian pranikah seperti apa? Nih, kalau dengan perjanjian pranikah, yang tadi ada harta bersama, itu nggak jadi harta bersama. Tetapi, kalau misalkan harta warisnya, itu tetap akan dibagi. Tetapi baginya bukan bagi 2, tapi bagi sesuai dengan ahli warisnya. Jadi dia misal si istri punya bisnis itu nggak jadi harta bersama, jadi nggak ada porsi setengah dari harta bersama untuk suami. Tetapi hasil bisnisnya itu, karena itu adalah harta waris, dibagi semua ahli warisnya, which is itu adalah 3 anak dan 1 suami, jadi dibagi 4, masing-masing dapat 1/4. Kurang lebih kayak gitu. Itu bedanya. Oke, sampai di sini oke ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis anak. Nah, ini tadi udah disampaikan bahwa keputusan kita pada saat kita memutuskan untuk menikah pada saat jatuh cinta itu sangat berimplikasi, sangat berdampak terhadap status anak kita. Nah, di dalam hukum perdata ini ada 6 jenis status. Status-statusnya apa aja sih? Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ada anak kandung atau sah. Anak kandung atau sah, ya berarti dia lahirnya dari pernikahan yang sah, gitu ya.
dia lahirnya dari pernikahan yang sah. Ada lagi, kita langsung ke nomor 6. Anak dari perkawinan yang tidak sah. Ini maksudnya apa? Tidak dicatatkan secara hukum. Kalau misalkan dia tidak dicatatkan secara hukum, nggak ke catatan sipil, maka dia jatuhnya jadi anak siri. Nah, yang saya bunderin merah itu nggak bisa masuk ke dalam hukum perdata, pembagian waris di hukum perdata. Jadi impact-nya, kalau kita tidak mencatatkan pernikahan, otomatis anak kita kasihan, dia nggak bisa meminta haknya sesuai dengan hukum perdata. Oke, itu yang ke-6. Jadi kita ke-6 dulu nih. Nah, gimana kalau misalkan seorang anak itu lahir dari hubungan laki-laki perempuan, di mana salah satunya ini sudah terikat pernikahan sebelumnya, ya. Laki-laki perempuan di mana salah satunya sudah terikat pernikahan sebelumnya atau keduanya, ya. Contoh misal kayak siapa ya, artis siapa tuh video yang kemarin lagi booming, ya sebut aja G gitu kan, sebut aja G. Nah, artis G itu misal masih terikat dalam pernikahan, dan kemudian dia beserta satu laki-laki yang badannya keker itu, itu misal kejadian dan ada anak gitu ya, anaknya jadi anak zina gitu Mbak Dian. Ya, oke. Nah kalau anak zina gimana? Ya anak zina berarti sayang sekali dia tidak memiliki hubungan perdata terhadap bapaknya, tidak mendapat hubungan perdata dari bapaknya. Jadi dia cuma punya hubungan perdata sama ibunya. Nah, jadi otomatis ini juga nggak dapat harta waris. Nah, nomor tiga ini adalah anak tiri. Anak tiri itu maksudnya apa? Ya misal udah ada pernikahan, terus menikah lagi. Nah ini anaknya dari pernikahan pertama, ini anak tiri. Selama itu masih bisa dimasukkan ke dalam suatu suatu surat, itu akan masih bisa dibagi warisnya anak tiri ya. Dan warisnya pun itu akan dapatnya dari orang tua ibu dan bapak aslinya, Mbak Dian. Jadi bukan waris dari bapak ibu tirinya, kecuali ditentukan berbeda. Maksudnya apa? Bisa lewat jalur wasiat, bisa dikasih lewat wasiat. Tetapi secara pembagian hukum perdata tidak ada kewajiban untuk memberikan hak pada anak tiri. Jadi kewajibannya adalah ke anak-anak kandung gitu. Oke, dan yang keempat adalah anak sumbang. Anak sumbang ini maksudnya apa sih? Anak yang disumbangin atau gimana gitu. Anak sumbang ini adalah kalau misalkan seseorang laki-laki dan perempuan berhubungan dan dia masih ada hubungan darah. Contoh seperti ayah dan anak gitu. Ibu dan anak atau kakak dan adik gitu. Itu anak sumbang. Nah, ketika udah dari status anak sumbang, ini yang paling kasihan nih. Dia nggak akan dapat waris dari ibu dan ayahnya. Jadi sama sekali nggak dapat warisan. Nah, yang kelima adalah anak angkat atau adopsi. Selama bisa ada legalitasnya, maka bisa didapatkan dari keluarga yang mengadopsi, gitu. Kalau misalkan nggak ada legalitas, ya dia akan tetap mengacu hukum warisnya kepada ayah dan ibu kandungnya. Oke. Tadi yang keenam. Jadi walaupun bukan ngambil, maksudnya mengadopsi dari yayasan, hanya akan dapat dari ibu dan ayah kandungnya yang asli, seperti itu ya, kalau memang tidak ada surat-surat adopsi yang sah. Betul. Gitu. Jadi penting banget sebenarnya di sini sudah ada dua bagian ya, tadi pernikahan harus dicatatkan. Nah, begitu juga dengan anak. Nah, status anak ini kelihatannya di mana sih, teman-teman? Kelihatannya pada saat anak itu lahir, kita buat akte kelahiran. Kalau misalkan tidak ada pernikahan sah antara ibu dan ayahnya, ketika menikah tidak ada pencatatan yang sah secara negara, maka anaknya pun biasanya cuma ada atas nama ibu, ayahnya nggak ada gitu. Jadi dari sana aja ini bisa menjadi bukti
bahwa pembagian warisnya jadi nggak dapat dari pihak ayah gitu. Terlebih kalau tadi bicara soal anak sumbang, berarti dapatnya cuman nggak dapat sama sekali, udah dari ayah nggak dapat, dari ibu nggak dapat gitu. Oke, nah sekarang Kak Umi, ya. maaf nih, mau tanya, boleh dijelaskan lagi nggak tentang anak sumbang? Anak sumbang tadi katanya. Itu artinya tuh misalnya kayak incest gitu ya? Jadi misalnya masih ada terkait darah gitu, tapi sampai punya anak, jadinya nggak dapat dari ayah dan nggak dapat dari ibu, dan itu nggak bisa dilegalkan juga ya pernikahannya? Nggak bisa gitu. Jadi Kan banget. incest itu nggak boleh ya, teman-teman. Di dalam negara juga untuk anak sumbang itu nggak dapat warisan sama sekali. Dia tidak memiliki hubungan perdata sama sekali terhadap ibu dan ayahnya. Karena memang pernikahan sedarah itu nggak boleh gitu. Ya, secara Banyak hukum Islam mudorotnya betulnya itu daripada. dosa banget, nggak boleh. Oke, kemudian ada lagi Mbak, kalau harta warisan atau harta perolehan dalam bentuk uang, bukan properti, apakah secara otomatis akan jadi harta bersama? Maksudnya harta perolehan bentuk uang, bukan properti. Oh, Ya, jadi uang gitu. Iya, itu betul, ya jadi betul, perolehan ya. betul. Apabila dalam bentuk uang, itu akan jadi harta bersama. Jadi kalau misalkan sudah dalam bentuk uang itu kan, uang itu liquid ya, teman-teman. Jadi ketika liquid, kecuali nih, kalau misalkan kita bisa membuktikan bahwa uang itu setelah masuk itu adalah harta warisan dan kita masukkan ke satu portofolio dan nggak pernah kita ambil-ambil. Dan itu bisa ada buktinya, administrasinya lengkap semua. Jadi siapa yang transfer, siapa saja yang tanda tangan dokumen-dokumennya, itu bisa jadi nggak bercampur dengan harta bersama. Tapi kita harus kuat di dokumen. Tetapi kalau kita nggak bisa membuktikan itu, seperti kebanyakan kasus ketika sudah jadi uang gitu, itu jadi tercampur hartanya, jadi harta bersama. Ini contoh misal kita bicara soal real case Musdalifah. Musdalifah itu punya harta banyak banget kan? Pada pernikahan pertamanya dia suaminya kaya banget, rumahnya gede banget, anak-anaknya pokoknya udah enak lah gitu. Dan dia pernikahan kedua pada saat itu dia dengan Nasarudin. Betul Mbak Dian? Sebagai pemerhati lambe turah. Lambe turah kan ya. Jadi si Nasarudin pada saat itu dia nggak pintar, belum tahu hukum, jadi dia nggak tahu nih percampuran antara harta bawaan itu bisa dipindah jadi harta bersama. Setelah cerai, dia ketemu dengan satu orang nggak cocok, ketemu lagi dengan yang keempat ini, suami yang keempat, itu siapa sih namanya, lupa. Nah, itu tuh pintar hukum. Akhirnya hartanya yang rumah besar itu dibilang, aduh sayang kayaknya ini rumah kegedean deh. Coba kita jual aja, kita beli rumah yang lebih kecil. Pintar banget. Akhirnya itu rumah dikonversi. Ketika rumah itu dikonversi, maka liquidnya jadi harta bawaan. Harta bersama gitu ya. Gitu. Bener ya. Bisa ya jadi trik-triknya sendiri ya. Oh, menarik banget Mbak Umi nih. Sebenarnya masih banyak yang mau bertanya. Ya. Status anak siri tadi haknya gimana? Itu sebetulnya hak pernikahan siri itu benar sebetulnya itu nggak sama sekali dapat apapun ya, karena nggak ada perlindungan hukumnya ya. Anak siri itu biasanya gini kan, kalau misalkan kita menikah siri secara Islam, dan kita ingin misal mengambil porsi waris sesuai perdata, ya kita waris Islam dan waris perdata. Jadi di Indonesia itu ada 3 hukum waris nih teman-teman. Pertama adalah hukum waris perdata seperti yang tadi kita bahas. Kedua adalah hukum waris Islam, karena dari zaman dulu sebelum adanya Belanda, Islam pun sudah berkembang di Indonesia. Dan yang ketiga, sebelum adanya Hindia Belanda juga ada namanya hukum adat.
Di Indonesia itu ada 3 hukum waris, dan ketika 3 hukum waris ini berlaku, sebenarnya nggak ada yang lebih unggul dari satu dengan yang lain. Semuanya sifatnya saling melengkapi, sehingga harus ada kesepakatan. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, maka harus masuk ke pengadilan, pengadilan yang memutuskan. Ketika kita masuk ke pengadilan, otomatis pengadilan agama, pengadilan negeri. Kalau masuk ke pengadilan agama, kita masih bisa memperjuangkan apabila nikah siri. Tapi kalau misalkan udah masuk ke pengadilan negara, otomatis jadi nggak bisa diperjuangkan karena dia tidak tercatat di hukum. Begitu. Jadi ada alurnya tuh Mbak Dian, bukannya nggak dapat warisan, secara Islam tetap akan dapat karena dia nikah sah secara agama. Oke Mbak Umi, makasih banyak nih atas flow-nya yang sangat jelas. Jadi tadi ya sebetulnya kalau misalkan siri dan sah secara agama masih bisa diperjuangkan ke pengadilan agama tadi ya. Tapi kita kan hidup di negara ya, negaranya juga negara hukum yang kalau bisa sah secara agama dan juga secara negara kayak gitu. Nah teman-teman ada juga nih misalnya si ayah poligami, 1 istri sah, 1 istri siri, memiliki anak. Maka jika si ayah meninggal, apakah anak dari istri siri mendapatkan warisan? Oh ya tadi ya, boleh mendapatkan warisan apabila memakai hukum Islam. Yes. Tapi kalau udah dibawa ke hukum perdata, nggak pasti udah nggak bisa dapat. Iya, kan kita nggak punya basis untuk mengajukan gugatan karena secara hukum tidak ada. Tidak diakui pernikahan tanpa pencatatan. Gitu. Istilahnya kalau misalnya kita mau mengajukan banding kayak gitu kan, kita masih bisa ada pengacara segala macam yang bisa mensupport kita ya untuk memperjuangkan hak kita kalau misalnya tercatat sebagai hukum di negara kayak gitu. Oke Mbak Umi lanjut aja. Tapi tenang, nanti kita bahas nih mengenai anak dari perkawinan yang tidak sah atau siri. Ya, tenang. Belum selesai nih teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini bagaimana dengan kasus Macica Muhtar? Kita jadi kayak forum artis tuh banyak banget kasusnya, Mbak ya. Biar nggak berat, bahas ini dulu aja. Gitu. Ya, oke. Macica Muhtar nih, Mbak Nur Suroya. Nih, kalau misalkan kita melihat dari kasus Macica Muhtar, itu dia punya anak luar kawin. Jadi dia nggak dikawin secara sah. Sementara ada pasca putusan MK nomor 46 tahun 2010, ini mengatakan bahwa sebenarnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Gitu. Seperti yang tadi kan, kalau misalkan nikah siri, akte kelahiran anak itu pasti cuma atas nama ibu doang, nggak ada nama ayahnya gitu. Sama seperti ini. Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan gitu. Kalau misalkan hubungan dengan ayahnya dapat dibuktikan, misal dengan tes DNA, kan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ayahnya mengakui si anak tersebut, maka bisa mendapatkan haknya secara perdata. Tetapi pengakuan terhadap anak tersebut itu juga membutuhkan penetapan dari pengadilan dan kemudian dicatatkan ke catatan untuk mengubah akte kelahiran dari si anak sehingga anak itu memiliki haknya gitu. Jadi nggak cuman diakui iya deh kamu aku akui gitu, nggak bisa gitu juga. Jadi ada tetap proses hukumnya gitu. Nah, untuk mereka misal nih ada pasangan yang jatuh cinta di masa muda, terus MBA duluan gitu, dan kemudian udah punya anak dan kemudian baru nyadar gitu, ini adalah keputusan yang salah nih kita punya anak dulu baru nggak nikahnya secara benar gitu. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan namanya isbat nikah nih Mbak Dian. Jadi mereka setelah meskipun sudah punya anak duluan, mereka bisa melegalkan pernikahannya dengan melakukan isbat nikah. Kalau dulu secara agama saja, nah ini nanti dia dicatatkan untuk bisa disahkan gitu. Jadi meskipun dulunya
nikahnya nggak sah secara hukum, itu nanti bisa disahkan. Jadi pernikahan yang belum sah pada saat awal bisa disahkan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ternyata suatu hubungan nikah siri nggak mau disahkan, tapi anaknya mau diakui, itu juga bisa. Jadi bapaknya ngakuin atau setelah diakuin diurus secara hukum, penetapan hukumnya, dan kemudian mengubah akte kelahiran dari si anak. Jadi ada nama. Sampai di sini oke, Mbak Dian? Iya, oke Mbak. Jadi ini masih terkait dengan si anak siri tadi ya. Ternyata bukan anak siri, pasangan yang memang tadi ya ternyata tuh sampai dengan hamil gitu, tapi belum dilegalkan secara pernikahannya, itu ternyata bisa melakukan pernikahan isbat tadi ya. Nikah. Nih kalau misalkan balik lagi tadi ada yang nanya kasus Macica Muchtar gimana? Nah kebetulan kasus Macica Muchtar itu kan Menteri si M tadi udah meninggal duluan. Nah belum sempat diakui, meninggal duluan. Padahal syaratnya adalah satu diakui, kedua bisa dibuktikan. Nah keluarga dari si suami nggak mau adanya otopsi, jadi dia gagal pada saat itu. Padahal sudah ada gitu Mbak Nur Suraya. Oke. Nah, kayaknya udah panjang, udah 1 jam. Kita recap dulu nih. Jadi sebenarnya apa yang harus kita ketahui sebagai perempuan, kita harus tahu semua keputusan kita dalam melakukan sesuatu nggak cuma cinta-cintaan aja, tapi dalam menjalani suatu hubungan, apalagi komitmen suci seperti pernikahan, itu akan membawa dampak hukum. Dan dampak hukum berimbas juga ke bagaimana cara kita untuk melakukan distribusi keuangan kita, distribusi aset kita. Hal-hal yang harus kita ketahui, ada potensi-potensi harta kita susut karena kompleksitas hubungan dalam suatu pernikahan atau dalam suatu perkawinan. Contoh, misal tadi kita berbicara kalau istri sahnya lebih dari 1, itu pasti akan rumit. Kalau pernikahannya tanpa catatan, otomatis dia bisa jadi nggak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan anaknya pun akan mendapatkan perlakuan demikian, jadi nggak punya hak waris. Pasangan tanpa pernikahan juga nggak punya hak untuk bisa menggugat suaminya. Pernikahan kedua atau lebih pastinya kalau sudah punya anak dari pernikahan pertama, pasti istri dari pernikahan kedua tersebut hak warisnya juga akan berkurang gitu. Jadi jangan terus menikah dengan duda kaya gitu. Tapi kalau udah kayaknya udah punya anak banyak, istri kedua nggak akan dapat apa-apa nih. Ya dapat, tapi nggak banyak nih teman-teman gitu. Apakah ada levelingnya gitu ya Mbak ya? Jadi misalkan istrinya memang sah, tapi banyak. Jadi pertama yang diutamakan istri pertama dulu, seperti itu. Sebenarnya tergantung. Kan sebenarnya dalam hubungan hukum perdata, dalam hubungan kita dengan hukum perdata, poligami itu nggak boleh, Mbak Dian. Kecuali kalau ada persetujuan. Kebanyakan orang itu cuma siri aja. Sehingga kalau siri, jadi tidak bisa digugat. Sementara kalau sah, otomatis maksimal dibatasi juga ada 4. Gitu. Nah, begitu pula dampaknya terhadap anak-anak. Anak-anak dari pernikahan, kalau misalkan tanpa pencatatan, otomatis dia juga nggak punya hubungan waris dengan ayahnya. Anak adopsi juga tidak mendapatkan hubungan waris dengan orang tua yang mengadopsinya kalau misalkan dia nggak tercatat secara legal. Dan anak dari perjinahan juga nggak bisa memiliki hubungan waris dengan bapaknya. Gitu ya, anak dari perzinahan nggak punya hubungan waris dengan bapaknya. Jadi ini adalah potensi-potensi harta. Gimana jika pihak-pihak yang merasa dirugikan ini kemudian datang ke keluarga kita untuk menagih porsinya, gitu. Itu ada kemungkinan itu, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ada pihak-pihak yang dirugikan seperti ini, ya mudah-mudahan bisa di-sharing. Sebenarnya ada strategi-strategi. Kalau misalkan masih berhubungan baik dengan laki-lakinya, ya udah diminta diproteksi aja dengan menggunakan asuransi. Tapi asuransinya nggak bisa laki-lakinya yang beliin. Harus uangnya dikasih ke si istri,
istrinya itulah nanti yang beli asuransi atas nama dia. Seakan-akan uang itu dari dia. Gitu Mbak Dian. Memang sih dia nggak dapat harta pembagian waris, tetapi at least dia nggak perlu susah hidupnya. Dia masih bisa tetap dapat sesuatu bekal ketika suaminya udah nggak ada, suami sirinya udah nggak ada, lewat asuransi tersebut. Oh, sebentar, yang diasuransikan berarti yang ditanggungkan adalah suaminya gitu kan? Tapi istrinya yang apply atau gimana? Mbak Umi? Oh, enggak. Suaminya kasih uang ke istrinya. Karena mereka nggak ada hubungan insurable interest, Mbak Dian. Jadi dia mendapatkan sebuah proteksi untuk keluarganya dia. Bukan atas suaminya. Jadi misal nih, ini suami, ini istri, ada anak. Nah, anaknya itu kan nggak punya hubungan waris dengan si bapak. Bapaknya meninggal. If something happen sama ibunya, dia jadi sebatang kara. Jadi strategi tadi adalah menyiapkan kalau misalkan ibunya jadi pencari nafkah utama ketika bapaknya udah nggak ada, si ibunya pun masih oke terproteksi, dan ketika ibu nggak jadi luntang-luntung kemana-mana karena at least ada proteksi untuk keluarga tersebut gitu. Karena nggak ada insurable interest antara si ibu siri dengan bapak siri itu yang menikah siri tadi. Oke, Mbak Umi mungkin bisa dijelaskan tuh apa sih insurable interest itu? Insurable interest, oke. Insurable interest itu adalah jika kita membuat suatu kontrak perjanjian asuransi, ada pihak-pihak yang hanya bisa terikat dengan perjanjian asuransi tersebut kalau memiliki hubungan finansial, hubungan kekeluargaan, ya. Hubungan keluarga ini maksudnya hubungan pernikahan, hubungan karena pernikahan, dan hubungan darah, anak, keturunan, gitu ya. Nah, jadi seseorang itu hubungan finansial juga bisa berarti apabila kita memiliki hutang ke bank. Jadi seseorang yang bisa dijadikan pemegang polis yang membeli dan menandatangan polis asuransi jiwa, dan harus ada yang ditanggung. Jadi tertanggungnya siapa? Ketika terjadi sesuatu dengan si tertanggung ini, resiko terjadi sesuatu sama dia, maka manfaatnya akan keluar ke ahli waris atau orang yang ditunjuk, tertanggung, dan hubungan insurable interest. Mereka yang punya hubungan finansial dan memiliki hubungan kekeluargaan berupa hubungan pernikahan dan juga hubungan darah keturunan. Itu mudah-mudahan jelas Mbak Dian. Benar. Jadi pada intinya kalau misalkan si ibu itu jadi pencari nafkah utama ya buat anaknya, dan dia itu melakukan pernikahan siri aja gitu dengan bapaknya, jadi sebaiknya ibunya punya proteksi supaya kenapa? Ya, supaya anaknya bisa dapat jaminan, seenggaknya bisa melanjutkan sekolahnya kayak gitu kan. Betul. Karena ibulah di sana yang menjadi penanggung utamanya kayak gitu. Sedangkan dengan ayahnya karena sifat hubungannya siri, mereka tuh nggak punya insurable interest antara si anak siri dengan si ayah tadi kayak gitu ya. Ya, betul. Jadi ini ada yang nanya juga Mbak Neti nih, beli asuransinya yang jadi tertanggung ibunya lalu penerima manfaatnya anaknya. Ya, Benar, jadi tidak ada pihak yang penting yang harus kita ketahui nih dalam asuransi ini teman-teman. Harus tahu, jangan sampai salah. Pemegang polis dan tertanggung itu bisa orang yang sama. Kalau misalkan tadi suami istri bisa orang yang berbeda gitu. Tapi kalau cuma single mom, ya udah pemegang polis sama tertanggung adalah orang yang sama aja gitu. Nah, si penerima manfaat itu adalah ahli waris yang kalau misalkan ada apa-apa sama tertanggung dari tertanggung, betul Mbak Neti. Ada lagi pertanyaan, pembagian warisan untuk financial instrument bagaimana ya Mbak katanya? Ini terlalu luas mungkin ya karena kan
secara spesifik pertanyaannya bagaimana tuh dengan financial instrument maksudnya apa? Mungkin Pembagian kalau punya. Halo, Mbak Yuli mau open mic. boleh. Saya sambil minum boleh ya, Mbak Ya, Dian? karena 1,5 jam ini Umi keren banget, daging banget pembahasannya, yang ternyata banyak wanita yang baru tahu ya kayak gini, terutama mungkin ya kasus-kasusnya kayak di mana, kayak di artis-artis gitu yang ternyata strukturnya kompleks, mana mereka itu kan sering, maksudnya ya sering gonta-ganti pasangan mungkin kan. Halo Mbak Dian, Halo Mbak Yuli, boleh deh kalau mau sharing. suaranya kecil banget soalnya. Iya ya, suaraku kecil Iya, banget ya. nyaris tidak terdengar gitu. Nggak, mungkin ada masalah di audionya laptop saya ini Mbak Dian. Misalnya gini Kedengaran Mbak kok, Umi, Mbak. misalnya kan kita punya reksadana itu kan misalnya kan. Nah, seperti itu gimana caranya kita dalam pembagian warisan gitu kan. Misalnya ya terkait seperti itu Mbak Umi. Intinya kalau Ya. kita punya instrumen, misalnya kita punya deposito tiba-tiba kan deposito kita buat atas nama kita gitu kan. Tiba-tiba terjadi pada kita, gimana itu selanjutnya misalnya. Ya kalau kita kasih tahu suami, oke lah. Kalau kita tidak infokan misalnya, bagaimana berikutnya? Oke. Nah, Mbak Yuliani, terima kasih sudah membawa kasus ini. Nah, kita akan bahas sebentar lagi nih, Mbak Yuliani. Halo, nah gini dong, Mbak. Ayo, Cantik ini, Mbak. teman-teman semua nyalain dong. Nah, kita bisa silaturahmi. Siapa tahu nanti saya diajak kolaborasi lagi, bisa ketemu lagi sama teman-teman semua itu. Nanti kita akan jawab, tapi setelah ini. Jadi nanti akan ada pembahasannya. Oke, lanjut Mbak Dian. Ada lagi nggak nih Mbak Dian? Nah, kalau anak ditanggung oleh bapak, secara hak asuh sudah di bapak. Apakah ibu kandung dapat sewaktu-waktu meminta hak atas anak tersebut? Jadi misalkan mungkin ini ibu dan bapaknya sudah bercerai kayak gitu ya? Ya boleh-boleh aja. Asal kesepakatan. Mengajukan ini ya, banding. Intinya kita tidak membahas mengenai distribusi anak nih ya, teman-teman. Jadi kalau perpisahan anaknya siapa ini bukan dalam harta waris. Jadi kita Oke, jadi ini distribusi hartanya. Jadi gimana caranya kita mendistribusikan hartanya. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut dulu ya, Mbak Dian. Oke. Yang kemudian bisa kita sampaikan bahwa kalau kita menikah dengan pasangan kita sekarang, ini udah soulmate kita nggak mungkin dicurangi, kita nggak mungkin diselingkuhi gitu ya. Dia adalah sesuatu yang dikirim oleh Tuhan gitu ya. Hati-hati, bisa saban aja bisa loh ya. Jadi don't judge the book from its cover. Jadi kita tetap harus jaga-jaga nih Mbak Dian. Jadi yuk sebelum kita kepedean, gimana kita berdoa aja, menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Kalau memang kita diberi kelanggengan sampai kakek nenek, alhamdulillah. Tetapi kalaupun enggak, kita sudah siap dengan konsekuensi dan kita sudah siap bagaimana cara untuk memanage resikonya. Yuk kita cek dulu aset kita seperti apa. Nah, kan orang berpikir aset saya liquid dong, nggak perlu repot gitu. Tadi kalau misalkan Mbak Yuliani bilang asetnya reksadana, ada tabungan, deposito, itu kan liquid semua, nggak ada masalah dong. Nah, ya kalau misalkan kita lihat nih, tadi Mbak Yuliani bilang nih, kalau misalkan suami nggak tahu, nggak dikasih tahu tabungannya, nggak dikasih tahu ATM-nya, gimana membaginya? Nih, ibu-ibu cerdas di Investing Mom, ada dasar hukum prinsip kerahasiaan nasabah. Peraturan BI nomor 2 tahun 2000 mengatur tentang kalau misalkan kita membuka informasi rekening sama nasabah, harus ada buktinya. Harus dengan nasabah langsung. Jadi tanda bukti
kepemilikan tabungan itu harus ada, siapa pemilik yang membukanya juga harus ada, nggak boleh ke pihak lain, kecuali untuk kepentingan perpajakan dan piutang. Dan kalau misalkan ada kriminalitas, boleh dibuka. Tetapi kalau semua di chat, di Google aja, itu banyak banget loh ngambil di suatu bank kenamaan, sebut aja yang warna biru gitu ya, yang sahamnya gede banget, itu bertahun-tahun ngambil untuk mencairkan deposito, 18 tahun, ada kasusnya tuh. Jadi nggak segampang itu kalau kita pikir bahwa, oh nyambungnya udah di tempat elemen portofolio yang liquid, berarti oke dong, nggak ada masalah. Enggak. Ketika kita tidak menginformasikan hal tersebut kepada keluarga, maka administrasi itu sangat penting. Jadi kita punyanya aset apa aja, pasangan kita juga harus tahu. Di mana kita letakkan semua administrasi yang mendukung untuk bisa mengambil aset-aset tersebut, pasangan kita juga harus tahu. Dan kalau bisa, kita ngaturnya jangan fokus lebih banyak di deposito, lebih banyak di instrumen liquid seperti reksadana, seperti obligasi, seperti saham, karena hampir sama aja kurang lebih. Jadi gimana dong solusinya? Ya solusinya kita pecah, kita diversifikasi. Jadi jangan cuma di satu fokus di satu aset portofolio saja. Itu yang pertama. Nah, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Tadi kalau misalkan ada, berarti dia harus ngurus dokumen. Boleh sih dibuka, tapi perlu ada proses dan itu perlu ada penetapan pengadilan. Diulangin, perlu ada penetapan pengadilan. Dan ketika ada penetapan pengadilan itu tergantung jumlah dari depositonya sendiri. Kalau misalkan depositonya cuma 30 juta, 20 juta ya mungkin nggak perlu penetapan pengadilan, surat keterangan hak waris aja cukup. Tapi untuk yang kayak di atas 100 juta atau lebih, nah bank juga nggak mau ambil resiko. Untuk keamanan bank, biasanya bank menuntut untuk bukan cuma lewat notaris, tetapi juga sampai dengan penetapan pengadilan. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang harus dibuat. Kalau akta kematian, tanda bukti simpanan, KTP, kartu keluarga, fotokopi, perkawinan, buku nikah, akta kelahiran itu oke lah. Itu bisa kita dapatkan di rumah kita, asalkan kita rapi menyimpannya. Tetapi ada suatu informasi yang teman-teman harus tahu, bahwa kita harus mengurus surat keterangan hak waris, di mana orang pribumi, orang Tionghoa, orang keturunan Timur Asing itu beda-beda. Katanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, tetapi ternyata kita berbeda-beda ngurus surat keterangan hak waris. Kalau misalkan pribumi cukup disahkan di camat. Kalau misalkan kalau misalkan Tionghoa dan keturunan Eropa harus disahkan di notaris. Dan kalau misalkan keturunan Timur Asing harus sampai ke Balai Harta Peninggalan. Gitu. Jadi prosesnya pun nggak gampang dan nggak sebentar, dan pastinya ada biaya. Kalau sudah ke notaris ya udahlah ya, biaya notaris gitu. Oke, ini kita bicara soal liquid asset. Nah, kalau tadi disuruh portofolio, berarti saya diversifikasilah ke rumah, ke tanah, atau ke elemen yang lain gitu, ke kos-kosan, ke ruko, atau apapun lah. Pokoknya berbentuknya real asset. Gimana dong? Ada implikasi nggak? Ada dampaknya nggak? Nih, Bapak dan Ibu, teman-teman semua aset tidak liquid, real asset itu menciptakan biaya. Biayanya apa aja? Pertama, kalau misalkan kita dapat rumah atau kita dapat tanah, kita harus ngecek dulu sertifikatnya. Sertifikatnya semakin lama aset tersebut, berarti sertifikatnya juga harus diperbarui. Kalau sertifikatnya udah nggak update, berarti harus ada pengukuran ulang. Kalau misalkan ternyata semua proses ini dilalui, waktunya juga nggak sebentar. Dan kalau misalkan ternyata karena asetnya udah lama dan di pinggir jalan pula, nilai asetnya semakin tinggi. Nah, sekarang nilai asetnya semakin tinggi, terus kita senang. Harusnya iya. Tetapi ada biayanya nih, teman-teman. Ada biaya pajak di sana. Sebelum dibagi warisannya, pajak bumi dan bangunannya juga harus sudah diselesaikan. Nah, di luar pajak bumi dan bangunan, apalagi adanya biaya balik nama. Kalau misalnya asetnya gede banget, katakanlah tanah nilainya adalah 40 miliar. Harus dibagi dengan 10 saudara gitu. Nah, untuk menjual aset 40 miliar pasti beda dong dengan menjual aset
aset cuma 200 juta. Butuh waktu dan juga butuh proses. Dan ketika prosesnya masuk ke notaris, notaris juga menetapkan biaya. Notaris PPAT pasti menetapkan biaya untuk biaya balik nama nih, teman-teman. Kisarannya berapa? Bisa 1-3%. Tergantung nilai dari transaksi tersebut berapa. Semakin tinggi, maka biayanya pun akan semakin tinggi. Nah, pertanyaannya lagi, oke, kalau tadi kita liquid berarti ya biayanya oke lah, nggak sebegitu besar. Kalau kita punya aset tidak liquid, siapin biayanya udah ada uangnya atau belum gitu. Kalau misalkan ada orang tua punya warisan mau dibalik nama, ini juga salah satu yang harus dipikirkan teman-teman. Kalau misalkan kita punya orang tua dan saudara-saudaranya, nanti kita bersama saudara-saudara kita mau bagi warisan. Nah, biaya untuk distribusinya juga harus kita pikirkan. Oke, terlebih lagi kalau kita nanti membaginya untuk keluarga kita. Oke. Sampai di sini, ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya kurang lebih sama lah ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai bukti, ada sertifikat, ada surat kematian, ada surat dari ahli waris juga, surat kuasa kalau dibutuhkan, dan bukti identitas lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah ada proses yang dihadapi, dan ada biaya yang harus dibayar. Tapi pertanyaannya, ketika semua itu sudah dilikuidasi, semua itu sudah dibuat liquid, pertanyaannya, warisannya pasti 100% jatuh ke istri nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak nih, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Warisan bisa 100% jatuh ke istri nggak? Kan tadi udah ada pembagiannya tuh yang apa? Iya, yang karena 1/8 harus itu bagi ya. anak juga. Harus Iya, bagi benar, anak. ada sebagai anak juga. Benar. Nih, katakanlah ya, katakan saya mau kasih kasus deh buat teman-teman supaya untuk mempermudah pemahaman. Misal menikah, Ibu A dan Bapak B menikah, mereka beli rumah. Ketika mereka sudah menikah, Ibu A karena bekerja, dia membeli rumah dengan uangnya sendiri. Dia membeli rumah dengan uangnya sendiri. Dia membeli rumah, dia datang ke notaris PPAT sendiri, dia melakukan transaksi sendiri. Nggak berapa lama, 10 tahun pernikahan, suaminya meninggal. Dan setelah suami meninggal, rumah tadi bukan rumah utamanya, karena dia meninggali rumah yang sudah dibeli suaminya. Rumah yang tadi karena dia butuh biaya, dia mau jual. Pertanyaannya, kira-kira bisa langsung dijual atau dia masih butuh tanda tangan ahli waris? Gimana? Bisa bilang tuh, enggak pastinya. Bisa enggak langsung dijual? Halo? Begini. Gimana, Mbak Diana? Enggak. Kalau harta yang dibeli pada saat menikah nggak jadi harta gono gini ya? Harta yang dibeli saat menikah nggak jadi harta gono gini. Jadi bisa langsung dijual nggak tuh, Mbak Diana? Enggak sih harusnya. Enggak. Butuh tanda tangan siapa? Ahli waris yang lain. Ahli warisnya. Butuh tanda tangan ahli waris. Wah, keren. Semuanya udah bilang tuh harus tanda tangan ahli waris. Jadi memperhatikan ya, tadi meskipun nggak ada video, nggak ada suara, nggak ada tanggapan. Ternyata hebat loh. Hebat. Terima kasih semuanya ya. Ya. Masih dasteran, Mbak. Malu pakai video. Butuh tetap tanda tangan ahli waris. Sebagai perempuan, Harman kasih video itu salah satu bentuk semangat yang dikasih buat saya hari ini.
Oke, tapi it's okay. Jawaban Mbak Diana terima kasih, Mbak Yuliani juga terima kasih. Tadi udah ada Mbak Deti juga, Mbak Debbie, terima kasih. Tasya, terima kasih. Tasya ini kebetulan teman saya nih. Jadi kita support juga. Mungkin nanti lain kali Tasya bisa sharing di sini. Oke. Jadi dengan pertanyaan ini kita bisa tahu bahwa nggak 100% dibagi ke istri gitu. Nah, perjalanan hartanya sendiri itu seperti apa sih? Kalau misalkan kita lihat seseorang menikah, dia punya harta, hartanya dibagi menjadi harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Tetapi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka harta bersamanya dipisah, harta bawaan dan harta perolehannya digabung gitu. Harta bawaannya nanti harta bersamanya pasti akan dibagi 2. Dan sisa dari harta itulah nanti yang akan dibagi ke ahli waris. Kurang lebih seperti itu. Tetapi nggak langsung dibagi, teman-teman. Tetapi harus kita kurangi dulu dengan kewajiban-kewajiban. Kewajibannya apa? Pertama, dia punya hutang atau enggak. Itu yang duluan dibayarin. Kalau misalkan hutangnya udah lunas, baru dia punya wasiat atau enggak, dia punya keinginan enggak. Misal dia mau wakafkan misal untuk orang tuanya dulu belum sempat, belum ke jalan, kita mau bayarin itu dulu boleh, atau dia mau kasih yayasan yatim piatu itu juga boleh dibayarin dulu. Sisanya setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban itu barulah jadi harta waris, dan harta waris ini baru dibagi menurut hukum waris, hukum perbankan, dan hukum perpajakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tadi hukum warisnya yang dipakai apa? Ya dipakai di Indonesia ada 3. Kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan antara masing-masing ahli waris, maka ia akan terus berseteru sampai bersepakat, gitu. Kalau nggak ada kesepakatan, akan terus berseteru sampai bersepakat. Jadi kenapa perempuan itu harus tahu banget distribusi warisan seperti apa? Supaya sebelum kita nggak ada, sebelum kita meninggalkan anak-anak kita lemah, kita sudah tahu mereka ini pembagiannya seperti apa, ngaturnya kita gimana, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, 3 hukum yang berlaku di Indonesia ini tadi udah disampaikan, ada hukum waris perdata, ada hukum banget deh Mbak Dian. Oke, baik. Ini masuk ke 4 golongan. Tadi karena kita bahasnya fokusnya di hukum perdata, kita bahas ya, siapa saja sih yang berhak untuk pembagian hukum perdata. Hukum perdata ini ada 4 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang paling dekat dengan kita, pasangan dan anak keturunan. Kalau misalkan golongan pertama masih ada, maka nggak akan jatuh ke golongan kedua dan seterusnya. Tetapi kalau golongan pertamanya nggak ada, misal, sebatang kara, dia nggak punya pasangan, maka dia akan jatuh ke golongan kedua. Golongan keduanya adalah orang tua dan pewaris. Kalau misalkan golongan 2 nggak ada, jatuh ke golongan ketiga, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, sesudah bapak dan ibu, kakek, nenek. Nah, kalau itu nggak ada, baru ke golongan keempat, paman, bibi, gitu. Dan sepupu-sepupu, gitu ya. Oke, ini adalah penentuan ahli warisnya. Nah, penentuan ahli waris selain menurut hukum perdata, sebenarnya ada lewat jalur lain, yaitu berdasar wasiat. Jadi istilah hukumnya adalah ada 2 produk hukum. Pertama, lewat testamen atau surat wasiat. Kedua, lewat undang-undang atau Eptas 1. Kalau tadi kita bicara soal undang-undangnya ada 4 golongan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai wasiat. Gimana sih wasiatnya? Surat wasiat itu apa sih? Surat wasiat adalah keinginan seseorang pewaris yang harus keinginan pewaris ini bisa memberikannya. Tapi tersebut nggak boleh ke pasangan. Sayangnya teman-teman perempuan, jadi nggak boleh ke pasangan. Ini salah satu alasan kenapa jika teman-teman perempuan punya suami, ya sudah menikah, buruan dimintain buatin polis. Karena kita nggak boleh nih dikasih wasiat langsung ke istri. Jadi kalau nggak bisa dikasih wasiat, dikasih asuransi aja bolehlah, ya, gitu. Nah, berikutnya ini adalah kalau misalkan ternyata wasiat
dikasih ke pihak lain. Misal suami istri menikah, dia memiliki anak. Suaminya meninggal duluan, tetapi suaminya punya hutang budi dengan ibunya. Dia hutang budi dengan ibunya. Dia memberikan wasiat kepada ibunya. Karena sepanjang dia bisnis dibantu terus sama ibunya. Dia kasih tuh sama ibunya. Nah, ketika dia kasih sama ibunya, wasiatnya berjalan. Tetapi otomatis si istri sama anak-anak itu jadi kurang. Iya dong, yang tadinya 100%, kuenya harus dibagi sama ibu si almarhum. Hal tersebut sebenarnya, kalau misalkan ada bagian yang kurang, ada hak-hak mutlak yang bisa diajukan untuk disengketakan. Ya, ada hak mutlak yang bisa diajukan untuk disengketakan. Jadi, nama hak mutlak itu adalah legitimate property. Kalau misalkan anaknya seharusnya dapatnya lebih banyak, nah ini bisa diajukan. Tapi tentunya kita nggak pengen demikian kan, teman-teman. Kita pengennya ya udah kita baginya damai-damai aja, nggak perlu ada kekerasan, nggak perlu ada sengketa, semua happy, semua seneng, minim biaya dan minim usaha, tenaga, dan urat. Kalau bisa kayak gitu. Tetapi sayangnya kita nggak bisa jamin itu semua mulus. Sehingga kita harus ada perencanaan sebelumnya. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah legitimate property memang bisa dituntut. Tetapi yang bisa menuntut adalah keluarga sedara ke atas dan ke bawah. Anak dan orang tua aja. Istri, pasangan, dan saudara kandung itu nggak punya legitimate property. Jadi kalau misalkan ternyata bagian kita nggak sesuai, ya udah para perempuan nerima aja. Istilah katanya gitu di mata hukum. Jadi gimana caranya? Kalau misalkan pasangan kita memiliki wasiat, nggak apa-apa. Jangan kita halangin dia punya wasiat karena dia punya utang budi terhadap orang tua atau mungkin orang lain ya. Nah, caranya bagaimana kita melindungi porsi kita? Porsi kita bisa dilindungi dengan ya udah menambahkan proteksi untuk manfaat meninggal dunia. Ketika pasangan kita meninggal dunia itu menambahkan porsi kita yang hilang. Itu contohnya ya. Oke. Ini kita lanjut dulu baru supaya nanti jam 12 bisa ini ya, Mbak Dian. Nah, sehingga hal ini kayaknya merangkum semua yang sudah kita sampaikan dari awal jam 10 tadi nih teman-teman, bahwa sebenarnya dalam hidup kita selalu akan bertemu cinta, dan ketika kita memutuskan sesuatu karena cinta, kita harus bertanggung jawab terhadapnya. Apapun yang terjadi, iya, semua yang ada di dalam kehidupan kali jadi kendala karena kita terjadi resiko. 3 situasi dalam kehidupan finansial kita yang memungkinkan kita ada kendala adalah, nih pertama, kita hidup sehat, produktif. Kita hidup nggak sehat, tidak produktif. Otomatis menimbulkan banyak biaya. Apalagi yang ketiga, kita tidak hidup dan tidak produktif, tidak meninggalkan apapun untuk keluarga kita. Itu juga menimbulkan masalah yang ada, menimbulkan hutang, menimbulkan biaya. Nah, ini yang kita nggak mau. Nah, caranya bagaimana sih dalam distribusi warisan? Sebenarnya adalah tujuan kita sebagai perempuan adalah memaksimalkan aset kita. Jangan sampai aset kita berkurang karena adanya expenses. Expenses apa yang mungkin muncul? Ada biaya hukum di sana, ada biaya ketika kita masuk rumah sakit kalau kita sakit, ada biaya pemakaman, ada utang, ada pajak. Kalau bisa itu diminimalkan, diefisiensikan. Dan dari hasil semua pengurang-pengurang tersebut, inilah yang nanti akan kita distribusikan. Kalau misalkan ada masalah-masalah seperti yang tadi, ya berarti kita harus selesaikan dulu masalah-masalahnya. Nah, kalau teman-teman udah siap, ini kita harus ada pertanyaan ke diri kita. Kita harus ada action plan setelah keluar dari kelas ini. Teman-teman udah siap belum untuk menyiapkan warisan untuk keluarga? Nih, boleh di chat. Silakan, siap atau enggak untuk menyiapkan warisan? Karena
Misal, saya nggak punya 2 miliar untuk warisan, nggak perlu 2 miliar. Yang penting kita mindset-nya udah siap dulu. Siap, pokoknya mau buat warisan untuk keluarga. Pokoknya siap-siap nanti ketika ada apa-apa, anak-anak saya nggak boleh susah. Siap, oke, terima kasih Mbak Yuliani. Yang lain gimana? Mbak Umi, masih banyak banget nih pertanyaan nih. Wah, udah siap. Suara saya Suaranya kedengaran. oke. Aku bacain Kedengeran ya, ada pertanyaan yang Mbak Dian. japri Oke. nih. Ini pengalamannya beliau. Jadi saya sepertinya anak nikah siri. Jadi ini anonimus ya, jadi langsung japri. Kemudian sepertinya karena akta cuma ada nama ibu dan ibu tidak pernah memberitahu identitas ayah. Dan punya adik laki-laki oke. dari pernikahan sah namun sudah cerai. Lalu saya menikah Januari 2014 dan ibu meninggal Mei 2014. Ibu meninggalkan 4 warisan properti namun semuanya ke adik. Katanya saya tidak bisa menerima warisan. Namun ibu sudah meninggalkan pesan agar 2 rumah dipindah ke atas nama saya atau balik nama supaya adik dapat 2 rumah, saya dapat 2 rumah. Pertanyaan saya tidak bisa menerima warisan itu karena hukum yang ke anak nikah siri itu ya Mbak. Yang kedua, 1 rumah sudah dijual jadi harta bersama. 1 rumah belum dijual jadi harta bawaan gitu. Apakah begitu gitu. Jadi ini pertanyaan dari salah satu peserta, mungkin karena beliau mengalami sendiri ya, ternyata di akte kelahirannya hanya ada nama ibunya seperti itu. Apakah seperti itu Mbak? Jadi beliau cuma konfirmasi aja sih. Maksudnya tuh beliau tidak menerima warisan mungkin karena nikah siri dan juga yang kedua 1 rumah sudah dijual jadi harta bersama, 1 rumah lagi belum dijual apakah jadi harta bawaan seperti itu? Oke, baik. Jadi untuk tadi yang baru bertanya, sebenarnya gini, kalau hubungan nikah siri itu yang berpengaruh dalam akte kelahiran adalah ayah justru, bukan ibu. Kita tetap ada hubungan waris dengan ibu, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalkan kita masih ada hubungan waris dengan ibu dan ibu meninggalkan warisan, ya tinggal dibagi dengan ahli warisnya. Nah, pertanyaannya adalah hukum waris apa yang dipakai untuk pembagian? Apakah itu hukum waris Islam atau hukum waris perdata? Kalau hukum waris Islam yang dipakai, maka bagian laki-laki pasti akan 2 kali lebih besar daripada bagian perempuan. Kalau dipakainya hukum waris perdata, maka kita bisa minta bagi 2 gitu. Jadi ini jawabannya panjang sekali. Kalau misalkan Mbak atau Ibu tadi yang menanyakan itu mau berkonsultasi, silakan nanti Mbak Dian bisa kasih aja nomor saya nanti akan bantu gitu. Sebisa saya. Ya. Oke. Thank you Mbak Umi. Kayaknya masih banyak lagi nih yang mau bertanya nih Mbak. Kita pasin sampai jam 12 aja ya Mbak Umi ya. Apakah legitime importe hanya bisa dituntut kalau ada surat wasiat dan keputusan hukum perdata? Legitimate party itu hanya bisa dituntut, bukan karena ada surat wasiat atau apa, tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan porsinya, dia bisa menuntut. Tetapi yang bisa menuntut pun hanya legataris. Legataris itu adalah orang yang punya hubungan ke atas orang tua dan orang yang punya hubungan ke bawah dengan almarhum. Itu adalah anak-anaknya. Istri bukan legataris. Legitime party. Nggak punya hak mutlak. Kalau istri nggak dapat bagian, ya udah, terima aja. Perempuan-perempuan bikin polis asuransi, oke? Nih, Mbak Dian sebelum menjawab, aku tuh sebenarnya ada kesimpulan ini cepat aja nih teman-teman. Ini sebenarnya kuncinya satu untuk semuanya tadi permasalahan-permasalahan tadi. Kalau kita tahu fungsinya asuransi adalah untuk mengamankan kita pasti nggak antipati sama asuransi. Tapi kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa asuransi ini sebenarnya membantu kita loh. Mungkin kita nggak kelihatan saat ini, tetapi nanti kelihatannya nanti pada saat kita sudah nggak ada atau pasangan kita malah yang nggak ada, gitu. Karena ini nanti jatuhnya malah ke orang-orang yang justru kita paling cintai. Kita nggak mungkin dong meninggalkan anak-anak kita tanpa ada modal. Nah, gimana caranya polis asuransi itu bisa menjadi solusi? Karena
misal kita perempuan cuman ada 500.000 tiap bulan untuk disisihkan. Kita bisa bikin polis 2 miliar. Jadi kalau mau membuat warisan, saya belum ada dana liquidnya, saya belum ada dana ininya, dana non liquidnya atau real asetnya. Nggak masalah, dengan mulai dari 500.000 atau kurang, kita malah bisa tuh bikin 2 miliar. Jika ada sesuatu sama kita, terjadi sesuatu yang nggak baik sama kita, resiko kehidupan, meninggal dunia, cacat tetap atau apapun, maka akan ada dana yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditunjuk, yaitu ahli waris kita. Itu. Ini bisa jadi kita tertanggung, bisa jadi suami tertanggung. Terlebih lagi kalau kita suaminya belum punya asuransi, nah maka dan dia sebagai pencari nafkah utama, itulah yang harus diutamakan gitu. Tepat sasaran, bukan objek sengketa. Kenapa? Karena dia bukan termasuk harta waris. Jadi kalau misalkan kita mau kasih ke seseorang, nggak bisa digugat. Nggak seperti tadi, harus ada legitimate party baru bisa menggugat. Enggak. Kalau warisan kita bilang, saya mau kasih ke, saya saudaraan sama Mbak Diana, saya nggak punya siapa-siapa, saya mau kasih ke Mbak Diana 100%, boleh, karena ada insurable interest, gitu. Dan bebas sengketa, karena ini bukan harta waris, diterimanya setelah kita meninggal dunia. Jadi bukan objek yang disengketakan. Dan keempat, liquid. Sifatnya liquid, bisa mudah dicairkan. Kontrak yang menyediakan dana liquid cuma asuransi doang. Nggak ada biaya di sana, nggak ada biaya balik nama. Ketika manfaatnya cair, ya udah cair aja, nggak dikurangin sesuatu apapun dan bebas pajak. Manfaat meninggalnya nggak dikenakan pajak. Gitu, Mbak Dian. Bebas pajak ya, lumayan ya. Dan langsung gitu kan ya, untuk biaya pemakaman, segala macam. Iya. Mbak Umi, ada lagi nih yang panjang nih bertanya nih. Mbak Umi, ada beberapa kasus teman yang suaminya langsung merasa perlu mengatasnamakan harta, dalam hal ini rumah, ke istrinya. Ini selain karena memang suami mereka sayang sama istrinya, juga untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa sama suaminya, istrinya bisa lebih mudah memanfaatkan harta tersebut tanpa adanya gangguan pihak ketiga, misalnya keluarga suaminya yang merasa lebih berhak. Apakah memang seperti itu sebaiknya? Rumah atas nama istri, saking sayangnya. Tadi dibahas ada contoh kasusnya tadi, Mbak Anis. Kalau misalkan rumah atas nama istri ketika didapatkan setelah pernikahan, maka akan jadi apa? Harta bersama. Jadi kalau harta bersama harus membutuhkan apa? Tanda tangan ahli waris, semua ahli warisnya. Kalau dia menggunakan hukum waris Islam, maka lihatlah ya, ini belum kita bahas nih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, diizinkan kita masih berjodoh, kita bahas yang hukum waris Islam. Kalau hukum waris Islam berarti orang tuanya dulu, saudara-saudaranya. Ada kita punya anak laki-laki nggak? Karena kalau kita nggak ada punya anak laki-laki, maka kemana-mana. Anak laki-laki atau pihak laki-laki itu adalah asobah di dalam hukum waris Islam. Kalau nggak ada, maka bisa ke saudara, bisa ke mana-mana, gitu. Gitu, Mbak Dian. Jadi, paling tepat apa? Lagi-lagi asuransi. Nggak usah besar. Hanya untuk sebagai menyambung hidup. Iya, benar loh, Mbak Dian. Ini berapa sih proteksi yang harus kita... Ini sebenarnya penjabarannya panjang banget. Nanti mungkin di sesi lain kali ya. Ini mungkin saya bikin slide-nya terlalu panjang. Nanti mungkin kita bahas. Khusus ya. Berapa sih sebetulnya kebutuhannya seperti itu supaya misalnya ya tadi pas kita meninggal tuh kita tuh bisa gitu melanjutkan kehidupannya. Ada lagi nih menarik Mbak. Apakah hukum di Indonesia mengenal surat wasiat? Misalnya bila seorang ayah membuat wasiat buat anaknya aja satu, sedangkan anak yang lainnya nggak dapet. Apakah anak yang nggak dapet itu sebetulnya boleh menuntut ke pengadilan? Wasiat kan beda sama warisan. Jadi kalau wasiat tuh bisa nggak sih dituntut? Boleh. Bisa legitimaris karena anak legataris, anaknya punya hak mutlak tapi nggak dapat hak, maka dia bisa mengajukan gugatan gitu.
Setuju Mbak Bisa Umi. cuman memang Benar-benar. Mbak Umi, ya. berarti apalagi nih, berarti pihak keluarga ahli waris yang menentukan pakai hukum mana ya, betul ya? Biasanya tiap keluarga tertentu ya, ada yang memang menggunakan hukum Islam, mungkin hukum adat maupun hukum beradat. Betul. Betul. Jadi memang kesepakatan keluarga yang memegang peranan penting ya Mbak Adian. Kalau keluarganya aja nggak bersepakat, ya kita nggak akan bisa nggak akan bagian waris. Mbak Umi, kayaknya ada banyak yang nagih nih berkelanjutan, bahas tentang asuransi jiwa, kemudian yang dibahas juga tentang hukum waris yang lainnya, seperti itu. Nanti kalau minta Mbak Umi waktunya lagi ya. Halo Mbak Umi. Sama teman-teman, karena kita sebagai perempuan harus harus melek sama finansial, bukan cuman mikirin tabungan, deposito, investasi. Tapi kalau misalkan kita nggak punya proteksi, sama aja boncos, teman-teman. Jadi kita pasti akan keambil tuh tabungan, deposito, investasinya kalau nggak ada proteksi. Jadi harus semakin kita tahu, oh ternyata fungsinya gede ya. Nah, kita bisa mempertimbangkan untuk bisa menambahkan itu ke perencanaan keuangan kita. Mbak, katanya apakah wasiat itu bisa diubah di tengah-tengah proses peradilan? Saya sedang dalam proses, tetangga saya sedang dalam proses di pengadilan tentang hak waris. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada nama yang hilang. Seperti itu. Nggak bisa, Bu. Jadi kalau misalkan seseorang meninggal dunia, si pembuat wasiat itu meninggal dunia, udah nggak bisa dirubah. Yang bisa merubah cuman yang membuat wasiat. Nah, wasiat memang bisa dirubah, tetapi hanya dirubah oleh si pembuat wasiat, si pewaris. Dan itu Halo? Ini apakah suara Mbak Umi aja yang putus-putus atau suara saya ya? Koneksi internet saya ya? Teman-teman bisa juga hilang. Mbak Umi agak putus Mbak Dian. Iya Mbak Umi agak putus Mbak. Kayaknya ini internet deh yang bermasalah nih. Soalnya nge-lag banget. Oh gitu, iya. Oke, teman-teman, karena udah jam 12 juga, dari Mbak Umi kira-kira ada pesan lain nggak sih buat perempuan terutama ya? Maksudnya tuh gimana sih kita di sisi hukumnya, kemudian gimana kita mesti aware terhadap harta, kemudian juga terhadap nanti warisan kepada turunan-turunan kita. Gimana sih Mbak Umi? Boleh dong pesan-pesan terakhirnya? Boleh, saya mau kasih pesan terakhir, teman-teman tolong siap-siap, pasang lipen, sisiran dulu, benerin jilbab, nanti setelah ini kita foto bareng ya. Jadi pesannya buat teman-teman adalah, yuk kita bareng-bareng. Literasi ini free webinar dari Investing Mom, kerjasama Mbak Dian sama saya, dan kita bertujuan untuk mencerdaskan sama-sama nih perempuan Indonesia kayak gimana supaya kita punya kemampuan lebih dalam menjalankan perencanaan keuangan yang lebih baik gitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan ntar jadi berbayar nih Mbak Dian nih. Boleh nanti disurvei aja ya teman-teman, nanti mohon kesediaannya mungkin untuk isi evaluasi mengenai topik apa yang pengen dibahas selanjutnya. Apakah kalau misalkan tetap free, tapi mungkin ada pesan sponsor mungkin atau seperti itu, karena kan ini juga harus itu waktunya Mbak Umi juga ya, karena Mbak Umi juga habis ini ada kegiatan. Oke, sebelum kita tutup nih teman-teman, foto bersama dulu yuk, boleh sekiranya kalau berkenan, show kameranya. Nanti rekamannya mungkin akan ada di websitenya Investing Mom. Saya akan kirimkan broadcast melalui email teman-teman lagi ya. Linknya akan di post di mana seperti itu. Oke, sudah pada show kamera nih. Kita siap-siap. Maaf ya, aku lagi di mall.
Wow, weekend. Lagi cari kado. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih kehadirannya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Halaman Lagi. kedua, 1, 2. Saya juga capture screen deh biar bisa di-share Ulangi ke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Happy Terima kasih weekend. banyak. Iya, terima kasih banyak juga buat Mbak Umi yang udah Terima kasih ya Mbak Umi, Mbak. benar-benar sangat bermanfaat banget, banyak yang kebuka banget. Tunggu video rekamannya nanti ya, akan dijelaskan. Mbak, perempuan Mbak Umi ya, putus-putus ya suaranya Mbak Umi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Happy weekend. Silahkan. Terima kasih Mbak Dian semua. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Umi. Terima kasih Mbak Umi, Mbak Dian. Mbak Umi. Waktunya. ya ini para Senang banget bisa gabung. Yeay. terima kasih juga, senang banget. Mbak Umi, makasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih banget.